Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anindya Divaris Kamaulia akan menceritakan mengenai salah seorang ilmuwan muslim dunia, yakni Banu Musa bersaudara yang hidup pada abad 9 Masehi dengan penemuannya yakni automata. Di sini kita semua tahu bahwa ide dari robot merupakan simbol dari dunia masa depan, di mana teknologi-teknologi dan mesin-mesin akan menggantikan tenaga kerja manusia. Namun, tahukah kita bahwa ide dari robot ini sudah ada jauh lebih lama dari yang kita bayangkan sebelumnya? Masa keemasan sains dalam Islam berkisar dari abad ke-9 Masehi hingga 14 Masehi, di mana engineer-engineer dari seluruh dunia muslim mulai dari Timur Tengah hingga Spanyol Selatan menciptakan banyak sekali penemuan-penemuan yang menakjubkan. Salah satunya ialah Alkitab Al-Hiyal atau yang lebih dikenal dengan nama The Book of Ingenious Devices yang ditulis pertengahan abad ke-9 Masehi oleh Banu Musa bersaudara. Nah, apa sih isi dari The Book of Ingenious Devices ini? Nah, The Book of Ingenious Devices ini berisi mengenai 100 perangkat dan bagaimana cara menggunakannya. Di mana tujuan dari pembuatan perangkat-perangkat ini ialah untuk hiburan hingga untuk memudahkan tugas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Banu Musa bersaudara ini mendapatkan inspirasi dari ilmuwan-ilmuwan sebelumnya, yakni ilmuwan-ilmuwan dari Yunani, China, Persia, bahkan India. Namun, dipercayai bahwa penemuan mereka pada buku ini jauh lebih maju dibandingkan penemuan-penemuan dari ilmuwan-ilmuwan sebelumnya. Dan sekarang kita dapat menemukan kopian dari Alkitab Al-Hiyal ini di Museum of Islamic Art di Qatar. Siapakah Banu Musa bersaudara ini? Mereka ialah Muhammad, Ahmad, serta Al-Hasan, di mana Muhammad memiliki spesialisasi di bidang geometri dan astronomi, kemudian Al-Hasan di bidang matematika, dan Ahmad di bidang engineer. Mereka menjadi center dari dunia sains di Baghdad selama masa keemasan sains pada Islam. Kemudian, Khalifah Al-Ma'mun menyadari bakat mereka pada usia dini dan mengirimkan mereka untuk belajar ke House of Wisdom, di mana di House of Wisdom ini banyak sekali textbooks yang menakjubkan yang telah ditranslatekan ke dalam bahasa Arab. Selama mereka di House of Wisdom ini, mereka tumbuh menjadi seseorang yang berpengaruh, menjadi translator, bahkan menciptakan karya-karya mereka sendiri, yang mana tercangkup di dalamnya The Book of Ingenious Devices ini. Pemikiran mereka ialah pemikiran forward thinking, di mana baru mampu diadaptasi beberapa abad kemudian. Di sini terdapat salah dua dari penemuan Banu Musa bersaudara, yakni yang pertama adalah Automatic Water Pouring Devices, di mana ketika cairan warna merah dimasukkan ke dalam katup sebelah kanan dan cairan warna biru di katup sebelah kiri, dan ketika akan dituangkan, mereka akan bersilangan, di mana cairan warna merah akan keluar dari katup sebelah kiri dan cairan biru akan keluar dari katup sebelah kanan. Di mana di dalam alat ini terdapat katup yang dapat menutup dan membuka secara otomatis. Kemudian yang kedua ialah A Flute That Play Itself, di mana terdapat seluring yang mampu memainkannya sendiri. Selanjutnya, Banu Musa bersaudara juga terinspirasi oleh teknologi-teknologi terdahulu, yakni teknologi dari berbagai daerah, ialah instrumen angin otomatis oleh Archimedes dan perangkat hidrolik oleh Holocaust. Organ mekanis dan hidrolik mereka dibuat untuk bermain tanpa henti dengan sendirinya serta dapat diprogram. Lalu, Banu Musa bersaudara juga menemukan pemain flute otomatis yang sebenarnya merupakan mesin atau komputer pertama yang dapat diprogram. Suara seluring dihasilkan oleh uap, sehingga Anda dapat memodifikasi pengaturan untuk membuat suara dengan pola yang berbeda. Pada tahun 2009, Universitas Waseda di Tokyo membuat sebuah robot flautis Fedora Sporting yang ditenagai oleh udara engkol. Tapi ini ialah upaya terbaru pada musisi mekanik yang bermain seluring, yang mana pada abad ke-9 Banu Musa bersaudara telah menuliskan sebuah risalah yang menggambarkan instrumen yang dimainkan sendiri. Sementara otomata memiliki masa keemasan di Eropa pada abad ke-16 hingga 19 Masehi, yang mana jauh lebih lama dibandingkan masa keemasan automata pada dunia muslim, yakni abad ke-9 Masehi hingga 14 Masehi. Lalu, Sarjana Mona Sanjak Darcarani menjelaskan mekanika instrumen dalam esainya, yakni udara didorong oleh pompa hidrolik kemudian dikompresi dalam bola
untuk menyalakan seruling dengan 9 lubang, di mana tiap-tiap lubang ini dibuka dan ditutup oleh 8 tuas, yang ujung-ujungnya bersentuhan dengan pin yang terangkat tetap, yang diatur pada permukaan lateral silinder yang berputar sehingga menghasilkan melodi yang terkenal. Nah, prinsipnya ini mirip seperti MIDI pada masa kini, di mana mesin musik otomatis ini digunakan untuk hiburan-hiburan di pesta, dan seperti ketika kita mengalirkan musik pada smartphone kita. Apa itu MIDI? MIDI ialah singkatan dari Musical Instrument Digital Interface, di mana MIDI secara singkat dapat diartikan sebagai protokol komunikasi yang diciptakan dengan tujuan untuk menghubungkan alat musik secara digital kepada komputer atau sebaliknya, agar dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya. MIDI ini bukanlah sound atau frekuensi gelombang suara tertentu, melainkan ialah sebuah data, protokol komunikasi antar peralatan elektronik yang berisi instruksi-instruksi secara digital. Ketika sebuah file lagu MIDI dikopi ke dalam media penyimpanan seperti USB atau memory card dari komputer, kemudian di-play atau dimainkan pada keyboard, yang terjadi sebenarnya bukanlah bahwa keyboard tersebut memainkan lagu MIDI layaknya memainkan file musik seperti MP3, melainkan yang terjadi sebenarnya ialah keyboard tersebut menjalankan instruksi yang ada di dalam file MIDI tersebut, yang memerintahkan keyboard untuk memainkan nada-nada tertentu dengan irama tertentu dan menggunakan bunyi sound tertentu yang sudah ada di dalam keyboard tersebut. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.